Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, salam sejahtera untuk kalian semua. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Peten Pamekasan, yang terhormat narasumber kita pada acara kali ini yaitu talk show yang dimana akan dinarasumber langsung oleh Bapak Hairul Umam atau biasa disapa sebagai Bapak Umam, sarjana hukum sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya, mungkin sebelumnya sudah diperkenalkan, tapi saya ingin memperkenalkan diri dulu agar kalian itu tahu siapa saya. Boleh? Baik, terima kasih. Nama saya Neneng Wijayanti, bisa dipanggil Neneng. Asal tidak melebihi dari standar nama ya. Kalau misalnya melebihi dari standar nama, nanti kakak gak akan oleh karena itu bukan kakak. Jadi pada pagi hari ini, kakak sudah mengundang narasumber yang super duper hebat, narasumber yang capaiannya itu sangat banyak sekali, dan dia sekarang menjabat sebagai dewan pejabat yang bisa menyuarakan suara rakyat. Nah, saya langsung saja membacakan profil beliau, yaitu Bapak Hairul Umam, lahir pada Pamekasan 20 April 1982, beralamat Desa Pangurayan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, serta pekerjaan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pamekasan. Nomor telepon yang dapat dihubungi 082 338 112 222. Riwayat pendidikannya SDN 1 Pangurayan, SMP 1 Propo, SMA Negeri 1 Pamekasan, Universitas Islam Pamekasan, Untek Surabaya. Pengalaman organisasinya IPNU, PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga PKB. Jadi begini sahabat-sahabat, acara talk show kali ini yang bertema kunci sukses ala Bapak Hairul Umam. Waduh, siapa yang gak mau nih sukses di sini? Siapa? Semuanya pasti pengen sukses kan? Nah, makanya harus fokus ngedengerin acara talk show kali ini. Dimana di sini saya akan memberikan sedikit perbincangan kepada Bapak Hairul Umam. Saya ingin menanyakan nih tips atau cara beliau, bagaimana sih beliau dari mahasiswa biasa bisa menjadi mahasiswa yang sukses seperti saat ini. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Hairul Umam, sarjana hukum sekaligus anggota DPRD Kabupaten Pamekasan. Gak apa-apa, gak usah pakai masker, biar sama-sama saya. Tapi saya pakai masker datang ya. Jadi begini Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah lebih baik setelah saya datang. Alhamdulillah. Dan sepertinya roman-romannya Bapak ini kelihatan masih segar gitu ya, kayak masih muda gitu. Jadi untuk para peserta Dinas PT kali ini yang sekarang lagi ada di acara talk show ya Dinas PT, jangan mau kalah nih semangatnya sama Bapak. Bapak ini lebih tinggi
semuanya. Tapi Bapak ini apa ya namanya? Lebih segar dari kalian gitu, lebih semangat gitu, lebih antusias gitu. Jadi jangan mau kalah ya. Bapak, acara talkshow kali ini saya selaku host dan juga Bapak sebagai narasumber, yang dimana temanya yakni kunci sukses ala Bapak Hairul Umam sendiri. Waduh, kunci sukses ya Pak. Ya, jadi boleh ke Pak ya kita membicarakan tips atau cara Bapak sehingga menjadi mahasiswa yang sukses sekarang. Tapi sebelum saya menjawab itu, Ya. saya sangat keberatan dipanggil Bapak. Kenapa Pak? Karena saya datang ke sini sebagai seorang sahabat. Oh iya, iya. Saya datang sebagai warga pergerakan, saya datang sebagai keluarga dari jadi gak usah dipanggil Bapak Hairul Umam ya, cukup dipanggil Bapak Sahabat Umam. ya. Oh ya Bapak, sedikit tidak terkontrol gitu maksudnya, jadi langsung saja Sahabat Umam. Enak kan? Ya enak Pak, lebih sekolah. Itu bisa 25 tahun lebih muda. Oh ya Pak, Iya. kaget saya dengarnya. Jadi begini Pak, dulu kan Bapak pernah jadi mahasiswa nih Pak ya. Nah, Bapak ini termasuk tipe mahasiswa yang apa sih Pak? Kan kadang banyak nih ya mahasiswa yang tipenya itu yang pertama akademis, yang kedua aktivis, yang ketiga ada juga nih yang abal-abal, yang keempat idealis. Nah, apa? Nah, iya itu mungkin Masnya sendiri ya. Nah, jadi Bapak itu termasuk tipe mahasiswa yang apa nih Pak? Saya itu tipe mahasiswa yang bersahabat. Waduh, bersahabat. Sebentar, Mbak. Penting bagi saya menjelaskan kenapa sahabat itu tinggi value-nya, nilainya tinggi bagi saya. Karena dulu saya bertemu dengan tiga kategori mahasiswa. Pak? Ya. Yang pertama, mahasiswa yang menjadi teman saya. Ini yang akan adik-adik jumpai sebentar lagi. Yang pertama tipe mahasiswa teman. Teman ya, hanya teman. Ada tipe mahasiswa pacar. Pacar, waduh romantis sekali Pak. Kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu tipe mahasiswa sahabat. Penting klasifikasi itu saya sampaikan karena sebentar lagi kita sedang di depan calon mahasiswa ini ya. Iya, ini semuanya adalah calon mahasiswa baru Universitas Islam Madura tahun angkatan 2020. Tepuk tangan. Saya jelaskan mahasiswa yang menjadi teman adalah 100 orang yang datang saat saya punya kebahagiaan. Itu teman bagi saya. Oh, itu Pada saat saya happy, pada saat saya punya duit, pada saat saya punya kebahagiaan, teman-teman saya datang. Itu tipe mahasiswa yang pertama. Tipe mahasiswa yang menjadi teman. Adalah 100 atau 1000 orang yang datang ke saya pada saat saya memiliki uang. Bahagia. Bahagia. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, tipe mahasiswa yang menjadi pacar saya. Pernah Pak mengalami? Kalau tidak salah iya. Itu bagian daripada dinamika saya berproses dulu. Iya. Pacar itu ternyata setelah saya survei, saya analisa. Bisa ya Pak ya disurvei pacarnya? Oh, iya, karena tidak hanya. Jadi kan untuk memastikan itu pacar yang pantas buat saya survei dulu. Coba dong Pak kasih tahu surveinya itu seperti apa? Tetapi ada satu kesimpulan yang menarik. Apa Pak? Ternyata pacar itu, kalau tadi teman ya, Ya. teman adalah 1000 orang yang datang dan ada Ya. pada saat saya bahagia. Tapi naif sekali ternyata pacar adalah 1 orang yang datang untuk membuat saya lupa 1000 teman-teman saya. Jadi bisa diartikan pacar ini membuat Bapak itu jauh dari teman-teman Bapak gitu? Nah itu masalahnya. Sebagai pengalaman pribadi, saya pikir tarik rem darurat dulu untuk berpacaran.
Karena itu hasil analisa ya, itu sudah kajian akademik ilmiah. Jadi kalau bisa jangan dipakai dulu. Karena pacar membuat kita lupa 100 atau 1000 teman-teman kita. Jadi konsep intinya teman-teman, delete pacar, download teman. Ya Pak? Oke. Sekarang tipe yang ketiga, ini tipe yang paling saya bisa berromantis ternyata, saya bisa bersukacita, saya bisa menjadi manusia yang utuh sebagai seorang mahasiswa. Ternyata ketika saya menjadi dan kenal dengan tipe ketiga, yaitu tipe sahabat. Hasil analisa saya dan kajian ilmiah juga membuktikan ternyata sahabat adalah satu orang yang tetap selalu ada di samping kita, bahkan ketika 1000 teman kita pergi. Waduh, itu sahabat. Bener banget nih. Tangannya dong. Bahkan saat pacar saya meninggalkan saya masih punya sahabat. Jadi berteman, berpacar, atau bersahabat. Lantas kalau misalnya Bapak bilang Bapak tipikal mahasiswa yang pertama berteman, yang kedua pacar, yang ketiga yaitu bersahabat. Nah, lantas Bapak apa bedanya sih kalau misalnya suatu waktu dulu itu Bapak ketemu sama teman yang sekaligus bisa memotivasi Bapak nih? Maksudnya memotivasi itu dalam artian sama seperti sahabat gitu sifatnya Pak. Gimana? Oke. Ketika saya bersahabat, tahukah sahabat itu siapa? Sahabat adalah sebutan bagi warga pergerakan. Ya. Maka kiat sukses yang pertama saya adalah ber-PMI. Waduh. Ber-PMI. Saya ber-PMI itu kiat sukses yang pertama. Sampai hari ini saya menjadi seperti ini, seperti apapun yang Anda ingin deskripsikan tentang saya. Ya, seperti kedudukan jabatan Bapak saat ini ya. Nah, terus sudah nih kan berbincang Bapak tipe mahasiswa yang seperti ini dan ini dan itu. Nah, yang jadi penasaran buat saya nih, Bapak dulu seorang mahasiswa biasa hingga akhirnya aktif di organisasi dan sekarang Bapak menduduki suatu jabatan. Nah, itu ceritanya gimana sih Pak? Bisa diceritakan mungkin biar apa ya, buat para peserta ini bisa menjadikan gambaran atau wawasan gitu. Itu yang mendasari saya, kenapa saya ingin mengatakan pentingnya ber-PMI, pentingnya bersahabat. Karena PMI mendudukkan mahasiswa sebagai subjek. Jadi PMI, P-nya pergerakan, mahasiswa subjeknya, kemudian Islam Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa di PMI saya menemukan diri saya sebagai seorang mahasiswa yang diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai objek. Seperti para adik-adik misalnya, ya. Di PMI itu akan datang sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya. Kemudian Islam di PMI saya diajari bagaimana berislam. Di PMI saya diajari bagaimana beragama. Ya benar-benar. Kemudian Indonesia, karena di PMI juga saya diajari ber-Indonesia. Saya diajari bernegara. Dalam falsafah pergerakan. Sekali lagi, P-nya PMI itu pergerakan. Ini membedakan sekali dengan yang namanya gerakan. Gerakan, ya. Gerakan itu mungkin bisa jadi 1 atau 2 kali selesai. Tetapi pergerakan, bahkan menurut ensiklopedi atau kamus besar KBBI Indonesia, pernya itu menandakan bahwa ada pekerjaan atau hal yang terulang secara kontinu. Jadi PMI tidak mengenal sekali gerakan selesai, tidak. Tetapi pergerakan, kita tertuntut untuk selalu dinamis, tidak statis, bergerak terus-menerus, itu pergerakan. Sehingga perkembangan ini, apalagi pada sekarang,
Sebenarnya bukan mic-nya, tapi saya pengen nyoba mic yang pernah dipegang oleh Sahbati gitu. Astagfirullahaladzim. Iya Bapak, monggo Jadi, lanjut. di PMII saya diajari menjadi mahasiswa yang mengenal dan mencintai Islam dan Indonesia secara sekaligus dalam pergerakannya. Ya, itu yang menjadi penting bagi saya. Pertama, saya ber-PMII, berproses di PMII, mengenal Islam dan Indonesia secara sekaligus. Kemudian Islam ala PMII itu adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita punya sanad yang jelas. Saya berislam, belajar Islam di Nahdlatul Ulama. Persis organisasi kemasyarakatan yang sama dengan PMII dan melahirkan PMII adalah Nahdlatul Ulama. Kenapa penting? Karena Nahdlatul Ulama itu punya kiai. Nah, coba lihat yang lain. Yang lain tidak punya kiai. Paling mentok sampai di ustadz. Ustadz itu di Nahdlatul Ulama itu masih di bawahnya kiai. Loh. Nah, ini enak kan? Jadi kita beragama, kita berislam juga harus punya tempat yang jelas, harus punya sanad yang jelas. Saya ber-PMII, berislamnya saya ke Nahdlatul Ulama. Saya belajar banyak dari kiai-kiai, saya belajar banyak dari ustaz-ustaz, saya belajar banyak dari pesantren. Karena itu PMII. Terus kemudian saya ber-Indonesia, saya bernegara, belajar juga dari PMII. Kenapa? Buktinya hari ini ketika sangat banyak lahir organisasi-organisasi baru yang bagi saya itu organisasi impor, organisasi luar yang dipaksakan masuk ke Indonesia, organisasi yang non PMII sama sekali, bukan PMII sama sekali, adalah organisasi yang menunjukkan Islam dan yang menunjukkan agama dan negara dalam versi yang berbeda-beda. Padahal kita sudah diajari bahwa berislam, bahwa beragama dan bernegara dalam satu paket yang dinamis, yang selalu bergerak, yang selalu mengikuti persoalan-persoalan perkembangan zaman. Yaitu Islam saya di NU, kemudian saya bernegara di Indonesia. Artinya apa? Indonesia itu bagi saya yang saya pelajari dari PMII adalah sejadah saya berislam. Penting menjaga Indonesia ini tetap utuh. Penting menjaga Indonesia tetap stabil. Karena hari ini sudah banyak sejadah-sejadah yang hilang. Bahkan di negara-negara Islam sekalipun. Ada Irak, ada Irak, negara Islam sudah kehilangan sejadahnya. Irak sekarang hancur lebur. Ada Suriah, hari ini hancur lebur. Kenapa? Karena ternyata di PMII, di NU sudah clear soal agama dan negara. Harus satu paket, tidak boleh dipisah-pisahkan. Harus menjadi satu kesatuan. Kita mengenal hukum minal iman. Mencintai tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Maka tidak bisa dipisah-pisah. Maka kalau masuk PMII harus tahu kadar bernegara dan beragama dalam satu paket yang sama-sama porsinya. Ketika kita sedang beragama, maka dalam hal itu pula kita sedang bernegara. Kita butuh negara ini tetap stabil, agar kita bisa beribadah, agar kita bisa bernegara agar kita bisa beribadah dengan baik. Jangan hancurkan negeri ini, itu yang saya ingat dari PMII. Kenapa namanya tetap PMII? Karena begitu. Ada perkembangan, kita harus
terus mengikuti perkembangan. Ada yang mengencang Islam, kita harus mengikuti itu juga. Kita harus dinamis menjadi seorang mahasiswa. Ya itu pertamanya. Akhirnya karena berbatuk, saya ditawari minuman. Ya kan sudah disajikan tadi Bapak. Mau dilanjut apa saya lanjut pertanyaan ke Bapak? Lanjut pertanyaan. Tadi Bapak bilang bahwa organisasi itu sangat penting dan jangan jadikan sebagai mahasiswa yang dinamis, ya Pak, begitu. Jadi Bapak ini sekarang jabatan sebagai dewan itu salah satunya karena aktif di organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kesimpulannya pada poin ini pentingnya adalah kalian itu mahasiswa, kalian itu yang nantinya akan berperan di namanya kampus sendiri. Jadi kalian harus bisa mengikuti organisasi, terutama misalnya kalau kalian mau ikut organisasi di PMII, apalagi aktif di organisasi tersebut. Waduh, sudah ketahuan banget masa depannya itu seperti apa. Asal aktif, bukan pasif ya. Nah jadi gini Pak, waktu kita sudah memasuki setengah jam Pak ya perbincangan tentang tema. Jadi sekarang memasuki dialog interaktif, di mana saya memberikan kesempatan 15 menit kepada para peserta untuk berinteraksi langsung kepada sahabat Khairul Umam. Mungkin ada unek-unek atau pertanyaan, saya persilakan. Mungkin ada yang bertanya? Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ya. Oh iya. Pikir waktunya akan panjang, jadi saya hemat amunisi. Iya. Tadi saya ingin lanjutkan sebentar sebelum ke pertanyaan. Ada lima hal yang ingin saya pesankan. Karena seringkali kita itu berproses tapi tidak mengenal medan. Iya Pak. Ya. Kita itu akan menghadapi 5 hal pokok dalam menjadi mahasiswa, dalam human development, pembangunan manusia. Human development. PMII ini adalah produsen lokomotif manusia. Jadi kalian itu di PMII produk menjadi lokomotif, bukan jadi gerbong. Beda ya? Ya beda. Lokomotif sama gerbong beda ya? Beda. Nah, di PMII itu saya di produk menjadi lokomotif. Kepalanya kereta api itu loh. Jadi kalian akan dicetak menjadi kepala, tidak akan menjadi gerbong. Itu yang kemudian saya sebut tadi sebagai subjek, bukan objek. Ada 5 hal. Ya. Dan saya juga ingin bertanya nanti dari 5 poin ini. Pertama ini kiat sukses dari saya. Waktu. Ada waktu. Ada tenaga, ada pikiran, ada uang, dan doa. Karena ternyata bermahasiswa harus bayar kan ya? Iya Pak. Betul kan? Betul. Jadi harus ada uang. Pertanyaan selanjutnya, dari 5 kata yang saya sebut sebagai kiat sukses, ya. Kata apa yang paling berat bagi kita semua? Hah? Coba jawab apa? Uang katanya itu Pak. Uang kan? Hal yang paling manis tapi paling berat itu namanya uang. Kalau yang lain tidak perlu saya sebutkan kan? Apa itu? Waktu, tenaga. Iya, gak usah. Saya juga hari ini jadi anggota dewan karena memahami 5 kata itu. Saya tahu menjadi anggota dewan juga yang berat itu adalah kos politik. Apa kos politik? Biaya kampanye, karena saya harus hadir kan, saya harus kenal dengan orang kan, dan itu butuh uang. Saya terkategorikan menjadi mantan
mahasiswa yang berproses di PMI tanpa uang. Karena di PMI kalian juga tidak akan diajari bagaimana mendapatkan banyak uang. Tapi diajari kiat sukses tanpa uang. Itu yang penting. Iya, semuanya tanpa Oke. uang. Kalau uang itu hal yang sulit, maka maksimalkan yang 4. Kita harus punya waktu yang banyak untuk belajar. Ini apa kuncinya ya? Kalau misalkan harus punya waktu yang banyak untuk datang ke masyarakat, kalian juga harus punya waktu yang banyak untuk belajar. Artinya apa? Tidak hanya menjadi aktivis. Harus menjadi akademik. Harus belajar yang rajin bersamanya. Terus kemudian yang kedua, tenaga. Kalian harus punya spirit dan tenaga yang sehat, tenaga yang kuat untuk datang berorganisasi ke PMI. Itu yang kemudian dikenal dengan mahasiswa aktivis. Jadi akademis dan aktivis. Semuanya harus dilakukan. Uang, tenaga dan pikiran. Pikiran harus kalian berproduksi ide-ide yang transformatif seperti yang diajarkan di PMI dengan paradigma transformatif. Oke, clear? Otaknya dipakai. Jangan baraganya yang datang ke bangku kuliah, jangan raganya dan badannya datang berorganisasi, tapi otaknya ditinggal di rumah. Itu jangan. Otaknya dibawa sekalian ya. Karena kita ini terdidik. Salah satu indikatornya adalah kalian harus punya otak yang dipakai, bukan yang ditinggal. Otak yang dipakai, bukan yang ditinggal. Bukan otak yang ditinggal. Jadi otaknya dibawa ke kampus, otaknya dibawa ke organisasi di PMI, maka akan lahir ide-ide kontributif, ide-ide inovatif, ide-ide pembaharuan, ide-ide perubahan yang muara akhirnya adalah seperti saya misalnya. Tidak penting saya menjadi anggota dewan, tidak penting saya menjadi apa hari ini, karena yang penting adalah saya harus memastikan bahwa apa siapapun saya hari ini itu seperti yang orang lain harapkan. Percuma sampai yang punya seniman dewan yang PMI, tapi ketika ada panggilan sahabat, saya baru tiba di Pamekasan jam 7 pagi hari ini. Iya Pak. Kemudian saya datang kenapa ke sini di tengah pencapaian saya? Karena ada panggilan dari seorang sahabat. Kembali kepada formula awal yang tadi saya sebutkan, karena saya harus tetap berada di samping sahabat saya seperti apapun dan situasi apapun. Kemudian terakhir doa, karena kita Islam, karena kita beragama, mun perapakan di PC, mun berambusing berdoa. Ya kan, enaknya berislam itu ketika sisi kemanusiaan kita terbatas, usaha sudah, ikhtiar sudah, tenaga sudah kita kerahkan, kemudian waktu sudah kita habiskan, pikiran sudah kita peras, uang sudah habis. Iya, iya. Maka kita masih punya Tuhan, maka kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis kita, minta kita gitu. Karena sinkronize bahasanya, sinergitas dari 5 hal ini harus dikerjakan semua. Tapi ada ketika momok yang melakukan adalah uang, maka maksimalkan 4 sisinya, maka uang akan datang untuk kita. Begitu ya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Jadi itu 5 pegangan prinsip yang sedang dipegang oleh sahabat Khairul Umam. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah uang ya Pak ya? Uang. Yang ketiga doa, yang keempat pikiran, yang kelima tenaga. Oh iya, tenaga. Jadi 5 hal tersebut adalah hal yang dipegang oleh sahabat Khairul Umam. Jadi sekarang memasuki acara dialog interaktif yang dimana saya akan memberikan waktu hanya 15 menit saja. Mungkin para peserta Dimas PT kali ini akan ada yang mau dipertanyakan. Siapa? Saya ngambil cowok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darul Ulum dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Sebelumnya di sini kita semua adalah orang baru yang ingin mengenal lebih jauh tentang Universitas Islam Madura. Jadi langkah apa, pertanyaannya, langkah apa ataupun apa yang harus kita lakukan biar kita cepat bisa beradaptasi di sebuah lingkungan Universitas Islam Madura, dan juga apakah salah satu organisasi yang ada di beradaptasi di sebuah Universitas Islam Madura. Terima kasih. Memberikan jawaban dari pertanyaan peserta tadi. Terima kasih sahabat Darul Ulum. Betul yang saya sampaikan dalam pertanyaannya. Pertanyaan sampean sekaligus menjawab sendiri. Apakah berorganisasi termasuk di PMI itu akan membuat akselerasi sosial, begitu ya? Ya, langkah-langkahnya kecepatan sosial kita memahami sebuah kondisi dan lingkungan universitas. Betul 100%. Cara cepat untuk menjadi mahasiswa yang utuh memang harus berorganisasi. Berorganisasi itu sebenarnya hanya namanya saja organisasi, ada isasinya. Padahal ini sebenarnya berorganisasi itu belajar kita bermasyarakat. Bermasyarakat itu adalah memanusiakan manusia. Tidak menjadikan objek satu sama lain, tapi ini adalah pertalian sesama subjek. Sampai lokomotif, yang lain lokomotif. Sesama lokomotif dilarang saling benturan. Makanya kecuali human error atau hal yang lain, jarang sekali ada kereta api tabrakan sama kereta. Itu apakah karena gerbong atau karena lokomotif? Karena lokomotif berisi di dalamnya ada masinis, gitu loh. Ya, jadi benar cara kita kiat sukses menjadi mahasiswa adalah berorganisasi. Karena yang saya sampaikan tadi, apakah kemudian kita harus menghabiskan waktu dalam organisasi eksternal saja? Tidak. Kalian yang saya sebutkan tadi harus dalam satu paket, berorganisasi satu sisi, berakademisi di sisi yang lain. Apakah harus ada yang ditinggalkan? Tidak boleh. Kenapa? Karena penting sekali produk daripada teman-teman mahasiswa PMI harus hebat di bidang akademik, harus intelek. Kenapa? Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Karena ternyata sampean sahabat-sahabat bisa kuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun kalau sisi akademiknya bagus. Karena di kampus ada beasiswa KIP, ada masa iya sih mahasiswa PMI dapat beasiswa karena miskin. Miskin itu sudah menjadi keniscayaan lah bagi kita. Saya juga dewan yang miskin. Jadi tidak usah ngomong miskin. Miskin itu sudah menjadi identitas bagi PMI. Tetapi miskin yang punya pendapatan itu PMI. Sampean jadi anak miskin kuliah tetapi menjadi mahasiswa terbaik karena mendapatkan beasiswa prestasi. Maka produk dari PMI ke depan kuasai kampus. Ini juga pesan saya kepada adik-adik pengurus, sahabat-sahabat pengurus PMI. Produk-produk akademiknya diperkuat sehingga lini akademik, posisi-posisi strategis di kampus itu diwarnai oleh PMI. Seperti misalnya, saya kebetulan anggota dewan yang, ini saya punya analogi bagus. Ada Alex Ketul SAB, beliau adalah wakil ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Saya sangat apresiasi pada beliau Alex saya yang menjadi pimpinan saya di DPRD
tetapi menjadi bawahan saya di fraksi. Inilah sesama lokomotif itu harus begitu. Saya kalau di dewan jadi bawahannya Les Safik. Ketika saya masuk sidang paripurna, beliau adalah wakil ketua. Saya anggota biasa. Tapi ketika masuk rumah besar fraksi, Les Safik yang wakil ketua menjadi anak buah saya. Jadi ini peran antar sesama lokomotif. PMI itu begitu, tidak harus saling tabrak. Ketua semua gitu ceritanya, atasan semua. Clear ya? Clear ya, berarti. PMI itu produknya hari ini di DPRD saya sampaikan. Ketua Komisi 1 PMI, Ketua Komisi 3 PMI, Ketua Komisi 4 PMI, Bupatinya PMI, Gubernurnya PMI. Jawa Timur ini sudah menjadi wilayahnya PMI. Jadi PMI itu sudah menjadi yang paling gitu. Ngapain cari yang abal-abal atau yang ecek-ecek? Kalau sudah ada yang paling, ikut gerbong, ikut lokomotif, jangan ikut gerbong, gitu ya? Iya benar. Mau dilanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Terakhir. Silakan. Oke. Saya di sini ini jadi gerbong, kami yang lokomotifnya. Baik siapa? Jadi pertanyaan untuk sahabat perempuan mungkin mbaknya yang di depan. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rois Lailatul Qamaria, berasal dari MA Miftahul Ulum Betet, alamat dari Mangar. Pertanyaan saya, bagaimana sih Pak caranya untuk sukses dalam berorganisasi dan juga sukses dalam berprestasi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung sahabat Bapak Hairul Umam langsung menjawabnya Pak. Harus mikir nih jawabnya. Karena pertanyaannya tadi bagaimana sih caranya supaya bisa sukses berorganisasi dan juga bagaimana sih caranya biar bisa sukses berprestasi. Jadi ada dua nih Pak, antara organisasi dan juga berprestasi. Oke. Jadi saya tambahkan ya, tadi kan sih sebenarnya kiat menjadi membangun mahasiswa itu kan 5 titik itu. Jadi saya tambahkan. Selain 5, saya tambahkan lagi produktif. Ini sudah masuk ke level di atasnya. Selain kita punya waktu yang banyak, ya kan? Fokus. Jadi saya kan sudah sampaikan tadi, tidak penting sebenarnya kita jadi apa hari ini. Sampai jadi mahasiswa, saya menjadi dewan itu tidak penting. Tanpa kita bisa memberikan produk yang baik. Saya di anggota dewan, produk saya adalah memberikan pelayanan berupa legislasi, peraturan, perundang-undangan, perda yang dibutuhkan oleh masyarakat Pamekasan. Sampean sebagai mahasiswa harus melahirkan ide-ide kreatif bagaimana dalam falsafah keberpihakan, dalam falsafah kehadiran. Sampean harus hadir. Saya hadir sebagai politisi, ya kan? Sampean hadir sebagai mahasiswa di mana? Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Sampai hadir sebagai mahasiswa adalah mengentaskan kebodohan di tengah masyarakat. Kita bantu sebagai politisi. Jadi kita bersinergi gitu loh. Kak, saya melihat masyarakat saya banyak yang buta huruf.
Saya perjuangkan di anggota dewan. Bagaimana ada pos anggaran kepada masyarakat buta huruf di desa sampean. Sampean bantu setelah produknya datang, biayanya datang, sampean adalah aktor. Saya ingin PMI itu mewarnai, dan tidak hanya menjadi warna, tetapi warna yang sangat kental, warna yang dominan di tengah-tengah masyarakat. Tingkel kak kula secara awak, seperti yang beri petunjuk. Begitu loh PMI. Jadi ada gerakan yang secara masif serta semua unsur dari dewannya, dari mahasiswanya, begitu ya. Dan itu harus dilakukan kalau kalian punya minimal 2 kategori tadi. Sukses berprestasi. Jadi sukses berprestasi. Kemudian setelah produktif, kita itu harus punya equality, harus punya keseimbangan, harus punya pemerataan. Ya, harus seimbang, harus equality. Sebagai seorang organisatoris di BMI, imbang sebagai mahasiswa dalam prinsip akademiknya. Itu harus imbang, harus balance gitu, harus balance. Kemudian harus sustainable, harus berkesinambungan itu. Tidak bisa kalian punya visi misi, saya harus menjadi mahasiswa yang hebat secara prestasi, menjadi mahasiswa yang hebat secara organisasi. Terus kemudian tidak ada bangunan yang kontinu, tidak ada bangunan atau value atau nilai yang kalian produksi setiap hari sebagai bagian daripada akselerasi diri. Kalian harus mendatangi dosen kalau dosennya tidak datang. Jangan tinggal duduk diam menunggu bola datang. Banyak Ronaldo-nya loh, banyak strikernya loh. Sehebat apapun kalian menjadi kiper, David De Gea itu kiper terbaik di dunia. Tetapi jangan lupa, dunia terus melahirkan striker-striker terbaik model Ronaldo dan Messi. Jadi jangan hanya jadi kiper gitu loh. Sehebat apapun kalian jadi kiper, gawang kalian akan tetap bobol. Jadi pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Ini kira dari sepak bola. Mau dosennya tidak datang, maka mahasiswa yang mendatangi dosen gitu loh. Nah, itu kontinuitas, itu apa namanya, sustainable yang saya maksudkan. Terus kemudian yang terakhir itu adalah empower, memberdayakan diri, empowering, pemberdayaan diri. Kalian harus berdaya, jangan hanya jadi pengikut yang saya maksud tadi jadi gerbong, tapi jadi lokomotif, mengempower diri, memberi spirit kepada diri bahwa saya harus menjadi mahasiswa terbaik di fakultas MIPA, harus menjadi punya rumus fisika dan matematika, rumus eksak yang baik, bagaimana saya bertuhan dan bagaimana saya bernegara dan bagaimana saya bermahasiswa, dikalkulasi semuanya gitu. Kemudian saya juga harus mengempower diri di organisasi. Ya, kalau di kampus target saya minimal saya di UIN jadi ketua komisariat PMI Universitas Islam Madura. Kita harus membangun brand gitu, membangun brand diri. Siapa mbak namanya tadi saya lupa? Bisa saya lebih mengenal apa sebutan sahabatnya siapa? Rois, biasa dipanggil Rois ya? Rois, sahabat Rois. Pak Rois itu sudah memberikan satu variabel ke saya. Saya pasti kalau datang ke UIN, mahasiswa baru pasti ingat namanya Mbak Rois. Tadi Mas Darul. Kenapa? Karena dua orang ini sudah mengempower gitu bahasanya, sudah memberdayakan dirinya. Minimal saya bertanya, saya dikenal, gitu kan? Itu penting Mbak, itu penting Mas.
Itu penting sekali sahabat. Karena saya adalah mantan seorang guru. Ada 2 siswa yang paling saya kenal di kelas. Yang pertama siswa yang paling pintar, yang kedua siswa yang paling nakal. Paling itu penting sekali menjadi mahasiswa yang paling. Tetapi karena kita ini positif, jangan karena harus paling. Saya mau jadi yang paling pintar, nggak bisa Pak. Jadi paling nakal saja Pak ya, biar dikenal. Oke, dikenalnya cuma dikenalnya dalam deskripsi yang negatif. Saya tidak ingin PMI melahirkan produk-produk macam begitu ya. Baik, Oke, Pak. clear ya? Ya udah, clear. Udah bisa diterima ya Pak ya. Baik, sahabat-sahabat terima kasih semuanya. Dimana acara talkshow kali ini sudah selesai ya, dan saya selaku host beserta dengan sahabat Hairul Umam akan pamit undur diri karena acara selanjutnya Bapak masih di sini dulu karena saya yang akan mengundurkan diri gitu. Saya akan langsung panggil narasumber. Saya akan panggil langsung narasumber kedua, yakni Bapak Sahabat Saifuddin. Sahabat Saifuddin, mohon maaf, silakan Sahabat Saifuddin untuk memasuki forum. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator Sahabat